Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-17 dan 18 dengan judul Tapa Pendem Tengah Malam dan Kabar Mengejutkan. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 17. Tapa Pendem Tengah Malam. Pak! Teriak Narendra. Pria itu langsung berlari menerjang semak, mengabaikan kakinya yang menginjak Putri Malu. Terbayang dalam benak Narendra keadaan tubuh orang tersebut yang tertimpa batu sebesar itu. Pada siapa ia harus meminta bantuan untuk menyelamatkan nyawa si bapak? Narendra terus berlari. Ia tidak ingin terlambat menolong dan membiarkan nyawa orang melayang. Begitu ia sampai tempat kejadian, Narendra terkejut bukan main. Tidak ada batu di sana. Tidak ada pula pria itu ataupun bekas kayu berserakan. Narendra menyibak semak belukar. Barangkali batu itu jatuh di sana dan si bapak berhasil kabur. Ternyata ia tetap tidak menemukan apapun. Tengkuk Narendra meruap. Tadi ketika mendengar suara panggilan, ia merasa biasa saja. Namun mengapa sekarang ia bergidik? Mungkin Pak Tua tadi hantu dengan kekuatan yang lebih tinggi, sehingga efek seramnya lebih terasa, pikir Narendra. Seumur-umur baru kali ini saya ngobrol dan jalan bareng hantu, gumamnya. Pria itu bergegas meninggalkan tempat seram tersebut. Ia tertatih menuju gua. Akibat berlari tadi, kakinya kena duri di sana-sini, sehingga terasa perih. Ditambah kenyang yang tidak seberapa membuat Narendra merasa begitu sengsara. Tiba di gua, pria itu langsung terlentang di tanah. Ia tarik napas panjang lalu mengeluarkan melalui mulut. Diulang beberapa kali hingga lelahnya berkurang. Narendra berpikir ia harus menemui Roro Kemuning langsung. Ia belum tahu syarat apa yang harus dilakukan jika ia bersekutu dengan siluman itu. Juga apa akibatnya jika memilih berpisah. Semua masih berdasarkan dugaan Kisarwo Putih dan dirinya sendiri. Sepertinya kau sangat lelah. Sebuah suara mengagetkan Narendra. Sang guru telah berdiri di dekatnya membawa bakul dari anyaman bambu.
Narendra langsung bangkit. Aroma nasi dan daging bakar menguar. Kau pasti lapar. Sejak datang kemari kau belum makan apa-apa. Ini aku bawakan nasi dengan paha kelinci bakar. Makanlah. Setelah itu kita lanjutkan ritual. Bukankah kau sudah memutuskan ingin menemui Roro Kemuning? Ucap sang guru. Wah, hebat sekali Ki Sarwo. Niat itu baru terlintas dalam benak. Beliau sudah tahu. Pikir Narendra. Baik Ki, terima kasih. Ki Sarwo putih mengulungkan bakul yang berisi nasi hangat dan daging kelinci. Narendra menerimanya. Maaf Ki, kalau boleh tahu dari mana Ki Sarwo mendapatkan makanan ini? Apa Ki Sarwo masak sendiri? Tanya Narendra yang dilanda heran. Lelaki tua itu terbahak. Lalu, tidak perlu kau pikirkan itu. Makanan seperti ini sangat mudah kudapatkan. Apa kau baru saja bertemu dengan arwah pria yang membawa kayu? Iya Ki, saya sempat tertipu. Saya kira manusia. Jawab Narendra sembari menyantap makanannya. Begitulah isengnya mereka. Dulu ada lelaki pencari kayu yang meninggal karena tertimpa batu. Sebenarnya itu bukan arwah si lelaki, cuma makhluk iseng yang niru-niru. Narendra mengangguk. Ia melanjutkan makan dengan lahap. Ia bersyukur sekali Ki Sarwo membawakan makanan. Narendra tidak pernah kekurangan suatu apapun selama ini. Di rumahnya yang nyaman, makanan selalu tersedia karena Narendra tidak bisa tidur dalam keadaan lapar. Tengah malam nanti, kita mulai tapa pendem. Kau baru bisa keluar besok tengah malam, kata Ki Sarwo putih. Tapa pendem? Narendra terkejut. Setahunya itu ritual sangat berat. Dikubur hidup-hidup dalam tanah, lengkap dengan kafan dan upacara pemakaman pada umumnya. Kau bisa melakukannya. Kau istimewa dengan darah ular yang kau miliki, kata Ki Sarwo putih meyakinkan Narendra. Mau tidak mau, Narendra menyetujui. Sudah terlanjur jauh untuk mundur. Lagi pula, jika semua itu tidak Narendra jalani, urusannya dengan Roro Kemuning tidak akan menemui titik terang. Sementara di gua Narendra mendapat pengalaman baru, Jasima yang tinggal di rumah Iskandar merasa gelisah. Pasalnya, sang mertua menelpon menanyakan kabar Narendra. Narendra, apa dia tidak di rumah, Ma? Bukannya menjawab mertuanya, Jasima malah balik bertanya. Loh, bukannya dia nyusul kamu ke situ, Nak? Suara Lestari di seberang. Kemarin dia memang kemari, Ma. Tapi pergi lagi. Kupikir pulang. Jasima mulai panik. Ia menerka-nerka kemungkinan yang terjadi.
Apa ban mobilnya bocor? Apa Narendra nekat mabuk lalu di jalan mengalami kecelakaan? Jasima menggelengkan kepala guna menghilangkan bayangan mengerikan itu. Kemarin dia memang pulang lagi, tapi hari ini sejak pagi dia belum pulang. Mama sudah telepon studionya. Narendra tidak ada di sana. Tidak masuk hari ini. Ponselnya pun juga mati. Aduh, kemana ya anak ini? Bagaimana kalau terjadi apa-apa padanya? Narendra, bikin orang panik saja. Tenang, Ma, Jasima akan mencarinya. Mungkin dia nginep di rumah Ronald atau temannya yang lain. Nanti kalau sudah ada kabar, Jasima telepon Mama. Ya. Jasima berusaha menenangkan Lestari, meski ia sendiri sedang panik. Bener ya, Nak? Ini Mama tutup teleponnya ya. Iya, Ma. Mama tenang ya. Assalamualaikum, ucap Lestari. Setelah Jasima menjawab salam itu, Lestari mengakhiri panggilan. Kemana Narendra? Tanya Iskandar yang sedang duduk di dekat Jasima. Tidak tahu. Ini aku mau coba hubungi Ronald. Jasima berusaha terlihat tenang. Namun, jemari yang gemetar tak dapat ia sembunyikan. Sebenarnya, apa yang terjadi antara kamu dengan Narendra? Tanya Iskandar. Ia sudah curiga pernikahan adiknya tidak berjalan dengan baik. Esya masuk, membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat. Wanita itu meletakkannya di meja, lalu duduk di samping suaminya. Kemarin aku lihat Narendra datang kemari, tapi belum sampai Mbak persilakan masuk, dia sudah pergi lagi, kata Esya. Sebenarnya aku pergi dari rumah karena menemukan mantra bertuliskan Arab gundul dan perlengkapan ritual dari zaman Majapahit di rumah itu. Celetuk Jasima. Ia sudah tidak mampu menanggung semua masalah itu seorang diri. Astagfirullah. Esya langsung menutup mulutnya. Kedua alisnya nyaris bertemu. Kamu harus menghentikan secepatnya. Salah-salah, Narendra bisa jadi tumbal seperti mantan suamiku. Imbuh Esya. Itu alasan aku pergi dari rumah, Mbak. Sekarang malah gak tahu Narendra ada di mana. Jasima menggeser layar ponselnya, mencari kontak Ronald, lalu menghubungi pria itu. Namun tidak diangkat. Jasima tambah kesal dibuatnya. Kamu jangan berburuk sangka dulu. Coba klarifikasi ke Narendra. Benar dia melakukan ritual seperti itu atau tidak? Ujar Iskandar. Dia tidak menyangkal ketika aku membahas itu kemarin. Mana Ronald tidak angkat telepon. Aduh, gimana ini ya? Aku takut terjadi apa-apa padanya.
Jasima menyugar rambutnya untuk mengalihkan kepanikan. Jika memang terjadi sesuatu yang buruk, pasti sudah ada orang yang mengabari kita. Saya yakin Narendra baik-baik saja. Mungkin dia hanya ingin menenangkan diri. Ini sudah larut malam. Kamu istirahatlah, Jasima. Besok pagi, Mas antar kamu menemui Ronald. Setelah mengatakan itu, Iskandar bangkit. Ia mengajak Esya istirahat. Perkataan Iskandar itu sangat efektif meredakan kegelisahan adiknya. Jasima pun berdiri. Ia melangkah menuju kamarnya. Sekhawatir apapun dirinya, malam sudah larut. Tidak mungkin baginya mencari Narendra di luar dan keluyuran tak tentu arah. Di dalam kamarnya, sampai jauh malam, Jasima tidak bisa berpejam. Sebentar-sebentar ia melihat ponsel, berharap ada pesan dari Narendra atau kabar baik dari Ronald. Namun kosong. Jasima juga memasang telinga dengan baik. Barangkali ada orang mengetuk pintu memberi kabar tentang Narendra. Namun tidak ada siapapun hingga wanita itu terlelap dengan sendirinya. Wanita di kamar rahasia. Bagian 18. Kabar mengejutkan. Selepas sholat subuh, Jasima dan Iskandar berangkat ke tempat tinggal Ronald. Perempuan itu berharap menemukan suaminya di sana. Jalanan yang masih gelap ditambah lalu lalang orang pergi ke sawah membuat Iskandar melajukan kendaraan roda 4-nya perlahan. Apa sebelum menikah kau tidak tahu kalau Narendra tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu? Tanya Iskandar. Tidak, Mas. Dia pria berpikiran modern. Siapa sangka dia akan terlibat ritual kuno begitu. Jawab Jasima dengan kesal. Ia tidak mau Iskandar menyalahkan pilihannya. Sebenarnya, jika seseorang ingin menikah, tidak perlu ada pendekatan lama sampai hitungan tahun, seperti yang kau lakukan dengan Narendra. Dalam agama, kita sudah diajarkan ciri-ciri pria yang layak dijadikan imam. Tapi, kamu juga tidak salah. Ini hanya soal pilihan. Dan sudah sepantasnya kamu bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Esya bilang kalau dalam 1 bulan hubunganmu tidak membaik, kau akan menuntut cerai. Jasima, apa yang kau katakan itu adalah hal yang tidak patut. Terang Iskandar sembari terus mengemudi. Aku mengatakannya dalam keadaan tertekan, Mas. Ucap Jasima. Wanita itu menatap perbukitan melalui kaca mobil. Mentari mulai menampakkan sinarnya, menciptakan semburat merah di ufuk timur. Mas mengerti. Kita cari dulu Narendra. Setelah itu, kamu bicara baik-baik dengannya. Kalau misalnya dia tidak mau melepaskan diri dari ritual semacam itu dan terseret dalam kemusyrikan,
Mas akan mendukungmu untuk berpisah dengannya. Kamu tahu kan, karakter dasar manusia itu, kalau tidak mampu mewarnai, dia yang akan diwarnai. Mas khawatir terus hidup bersamanya membuat tauhidmu goyah. Belum lagi kalau nanti kalian punya anak. Kasihan mereka dididik di lingkungan yang tidak benar. Aku tidak mengerti kenapa rumah tanggaku bisa kacau begini. Jangan pesimis, semuanya belum jelas. Yang terpenting sekarang kita temukan Narendra dulu. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Ketika Jasima dan Iskandar turun dari mobil, Ronald keluar rumah hendak berangkat kerja. Pemuda itu cukup terkejut dengan kedatangan kedua kakak adik itu. Mas dan Jasima, ada apa ya? Pagi-pagi sudah sampai kemari. Mari silakan masuk. Ronald berbahasa basi sembari menyalami Iskandar dan Jasima bergantian. Di luar saja, kami kemari ingin bertanya padamu, apa Narendra menginap di sini? Tanya Jasima. Ronald menatap wanita itu, lalu beralih ke Iskandar. Meski Narendra tidak bilang padanya, Ronald sudah menduga kalau Narendra pergi ke gunung seorang diri. Dik, kalau kamu mengetahui sesuatu tentang Narendra, tolong beritahu kami kerabatnya. Soalnya, dia tidak pulang dari kemarin dan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Kata Iskandar yang melihat keraguan di mata Ronald. Dalam hati, Ronald membenarkan ucapan Iskandar. Pergi ke gunung sendiri untuk orang yang seumur-umur hidup di tempat ramai seperti Narendra tentu bukan perkara yang mudah. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, Ronald juga pasti yang disalahkan karena telah menyembunyikan kebenaran. Mari kita bicara di dalam, ucap Ronald. Lelaki itu kembali masuk di rumah diikuti Jasima dan kakaknya. Ronald mempersilahkan duduk tamu-tamunya sebelum mulai bicara. Aku kira Narendra pamit pada kalian, sehingga aku tidak memberitahu soal ini, kata Ronald. Kemana dia? Tanya Jasima. Aku harus menceritakan dari awal, supaya Mas Iskandar dan kamu Jasima tahu duduk permasalahannya. Pada malam pernikahan kalian, Narendra bertemu wanita asing di kamar rahasia milik kakeknya. Selama beberapa malam, wanita itu muncul. Narendra penasaran siapa dia. Lalu kami mencari tahu ke rumah orang pintar. Ternyata orang itu tidak tahu siapa wanita bernama Roro Kemuning itu. Ia menyarankan Narendra untuk puasa muti 7 hari dan pergi ke gunung seorang diri menemui gurunya. Kemarin tepat 7 hari Narendra melakukan puasa. Jadi ia pasti pergi ke gunung. Ronald bercerita panjang lebar. Kamu menyembunyikan perkara sebesar ini dariku. Tempo hari waktu aku kemari, kau sudah tahu soal ini kan? Tapi kau bilang tidak terjadi apa-apa pada Narendra. Kau terlalu meremehkan, Ronald. Jasima naik hitam. Ia merasa dikhianati.
Maafkan aku Jasima, tapi semuanya memang belum jelas. Kalaupun kami menceritakan padamu, apa yang harus kami ceritakan? Bahkan aku dan Narendra sendiri belum tahu siapa itu Roro Kemuning. Aku menduga perempuan itu pesugihan peliharaan keluarga Narendra. Tapi Narendra percaya dia manusia yang tinggal di kamar rahasia. Semuanya serba samar. Aku yakin Narendra akan menceritakan ini padamu setelah jelas perkara ini. Ronald menenangkan Jasima. Terus sekarang dia di gunung sendirian. Bagaimana kalau dia tersesat, diserang binatang buas, kelaparan, kedinginan? Aduh, Ronald. Jasima nanar menatap sahabat karib suaminya itu. Aku ingin menemaninya, tapi takut Narendra marah. Karena syaratnya harus pergi sendiri. Ronald berusaha membuat Jasima mengerti agar tidak menyalahkannya. Sejujurnya, Ronald juga khawatir terjadi sesuatu pada Narendra. Kalau begitu, sekarang kita susul Narendra. Aku gak peduli dia marah atau bagaimana. Yang penting aku tahu dia selamat. Jasima bangun dari duduknya. Ia memberi isyarat Ronald untuk bangkit juga. Bagaimana menurut Mas Iskandar? Tanya Ronald sembari melayangkan pandang pada pria berkemeja biru itu. Iya, kita ke gunung sama-sama mencari Narendra. Semoga dia baik-baik saja. Jawab Iskandar. Ketenangan seperti tidak pernah meninggalkan pria itu. Ketiganya berangkat ke Gunung Merak menggunakan kendaraan Iskandar saat itu juga. Kenapa Ronald menduga perempuan yang menemui Narendra itu pesugihan keluarganya? Tanya Iskandar sembari terus menyetir. Dari cerita Narendra, wanita itu memakai kemben dan selendang. Ia juga menyebut nama tempat zaman Majapahit. Apa ya? Aku agak lupa. Namanya Kalayu. Ya, daerah Kalayu. Itu kan nama candi peninggalan Majapahit. Jawab Ronald. Ia yang duduk di samping Iskandar melirik Jasima melalui kaca spion. Perempuan yang duduk di jok belakang itu membalas tatapan Ronald. Lalu, aku melihat celupak dan patung ular di kamar rahasia. Menurut temanku yang arkeolog, benda itu berasal dari zaman Majapahit. Nah, kan betul? Celetuk Ronald. Kalau Roro Kemuning itu benar ada hubungannya dengan leluhur Narendra, akan susah untuk melepaskan Narendra dari pengaruhnya. Imbuh Ronald. Iskandar menatap pemuda itu sebentar. Selama Narendra bertekad melepaskan semua itu, jalan akan selalu terbuka lebar. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, ucapnya. Ronald mengangguk. Ia tidak begitu paham agama, sehingga merasa sungkan terhadap Iskandar yang alim. Apakah Gunung Merak masih jauh? Tanya Iskandar pada Ronald.
Sekitar 2 kilometer lagi, Mas, jawab pemuda itu. Semoga Narendra baik-baik saja. Jasima tak henti berdoa dalam hati. Namun kali ini ia mengucapkannya. Iskandar mengamini doa adiknya. Tak berapa lama setelahnya, Ronald menunjuk warung di pinggir jalan tepat di bawah gunung. Itu mobil Narendra, ujarnya. Jasima melongo. Benar, itu dia. Iskandar menepikan kendaraan. Ketiganya bergegas menuju warung untuk menanyakan keberadaan Narendra. Dan itulah akhir dari cerita Tapa Pendem Tengah Malam dan kabar mengejutkan. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah mereka akan dapat bertemu dengan Narendra? Dan apakah mereka akan berhasil membujuk Narendra untuk pulang? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh iya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.